Mari jamaah kita tilawah terlebih dahulu Quran daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ayat 85. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'aini hami'ah wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Ayat 88. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ayat 89-90. Summa atba'a sababa hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ayat 91 91. Kadzalik wa qad ahatna bima ladayhi khubra. 92. Summa atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. 94. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard
95 Al-Kahfi 95. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Aj'al bainakum wa bainahum radma. 96. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra. 97 terakhir. Famasta'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqaba. Wa mastata'u lahu naqaba. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahil barrir rahim. Alhamdulillah al-wasi'il alim. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kepunyaan Allah, Allah yang maha mulia, maha bijaksana, maha mengumpulkan kita semuanya, maha mengistiqomahkan dan maha mengizinkan kita terus berbuat baik, menambah amal saleh kita semua. Semoga Allah tetapkan iman, Islam dalam keadaan istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pagi ini juga semua atas pertolongannya, dan kita juga sama merindu syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ayat 84 Quran surah Al-Kahfi ayat 84. Inna sesungguhnya makanna lahu fil ard, kami telah memberikan kedudukan kepada Zulkarnain fil ard, di atas muka bumi, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan untuknya segala sesuatu sababa, menjadi jalan-jalan kebaikan untuk Zulkarnain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad an Zulkarnain, tentang Zulkarnain, maksudnya tentang kabarnya, tentang siapa beliau, bagaimana biografinya beliau. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwasanya orang-orang kafir Mekah mengirim utusan kepada ahli kitab untuk menanyakan perkara-perkara yang mereka jadikan sebagai ujian bagi Muhammad SAW. Ahli kitab itu mengatakan, tanyakan kepadanya tentang seseorang pengembara di bumi, tentang pemuda-pemuda yang tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat, tentang ruh, lalu turunlah surah Al-Kahfi. Siapa Zulkarnain? Lalu dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Zulkarnain, beliau adalah seorang raja. Negeri-negeri tunduk kepadanya. Ia dilayani oleh berbagai bangsa, baik Arab maupun non-Arab asing. Oleh karena itu ada yang menyebutkan bahwasanya penamaan Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk, dikarenakan ia telah menjangkau dua tanduk matahari, bagian yang tak nampak yaitu daerah timur dan barat. Artinya kekuasaannya Zulkarnain itu melampaui timur dan barat, menjangkau timur sampai barat. Dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk
mencapai atas segala sesuatu. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, dan kami memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maknanya kekuasaannya Zulkarnain itu kekuasaan yang mampu menjangkau bagian dari timur sampai bagian daripada barat. Itu makna daripada kami bukakan jalan-jalan untuknya. Demikian pula dengan Zulkarnain, Allah telah memberikan kemudahan baginya untuk meraih segala sesuatu berupa strategi-strategi, sarana-sarana untuk menaklukkan berbagai negeri, sarana-sarana untuk menaklukkan berbagai kota, serta wilayah-wilayah di sekitarnya melalui tangannya, tentu atas seizin Allah Azza wa Jal. Dan Allah pun menghancurkan musuh-musuh Zulkarnain. Allah menghancurkan raja-raja yang menentang Zulkarnain. Allah kalahkan mereka di muka bumi ini, dan Allah menghinakan orang-orang yang musyrik, dan sungguh Allah telah benar-benar membukakan jalan seluas-luasnya untuk Zulkarnain. Jadi biografi singkatnya, Zulkarnain itu adalah seorang raja yang kekuasaannya adalah mencakup apa yang matahari itu melewatinya, antara timur dan barat. Makanya disebut dengan Zulkarnain, yang memiliki dua tanduk, yang artinya karena ia telah menjangkau dua tanduk matahari, tanduk saat matahari terbit, tanduk saat matahari terbenam, artinya dari timur sampai barat. Lalu Al-Kahfi ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'at ba'a sababa. Maka dia pun menempuh satu jalan. Ayat 86, hatta, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak kepada mereka untuk beriman. Apa keterangannya menurut Al-Imam Ibnu Katsir? Kepergian dan sampainya Zulkarnain di tempat matahari terbenam. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, Zulkarnain menempuh satu jalan, artinya Zulkarnain mengadakan satu safar perjalanan. Dia berhenti di satu tempat di mana Zulkarnain singgah. Maka di tempat singgah itu tuh antara jalanan timur, antara jalan barat. Dalam sebuah riwayat Imam Mujahid mengatakan, makna sababa adalah jalan di muka bumi yang ditempuh Zulkarnain, yang mana Zulkarnain itu nanti dipinta sama Allah untuk dua, boleh menghukum mereka atau boleh mengajak mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian cek boleh diturunin volumenya, Mas? Maaf. Cek biar nggak feedback. Hatta iza balagha maghrib asy-syams, maksudnya ketika ia menelusuri sampai dia berada di penghujung bumi yang dapat dia tempuh di sebelah barat. Adapun tafsirnya mengatakan Zulkarnain sampai pada satu tempat di mana tempat itu disebut dengan penghujung bumi. Di situ ada sekelompok kaum yang hidup dan tinggal di sana. Lalu Zulkarnain ditawarkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan tawaran, kamu boleh menghukumnya atau kamu mau boleh mengajak mereka untuk beriman. Lalu hadirin, wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Yaitu Zulkarnain melihat matahari dalam pandangannya terbenam di laut yang luas. Ini adalah keadaan yang dapat didapati oleh setiap orang yang berada di tepi pantai, melihat matahari seakan-akan tenggelam karena laut itu tidak memiliki ujungnya atau tidak nampak ujung-ujungnya. Padahal matahari sebenarnya tidak tenggelam, namun matahari meninggalkan orbit tempat beredarnya matahari. Hami'ah itu artinya berlumpur hitam. Wa wajada indaha qauma, lalu Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang tidak beragama. Maksudnya suatu umat yang disebutkan bahwasanya mereka itu adalah umat yang besar dari anak keturunan Adam. Sebagaimana firman-Nya, wa qulna ya Zulkarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, engkau boleh mengazab atau menghukum kaum tersebut, atau engkau mau berbuat kebaikan, mengajak mereka beriman kepada Allah. Makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada Zulkarnain, kemenangan terhadap apapun yang Zulkarnain lakukan. Lalu Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain, entah Zulkarnain mau membinasakan mereka, membunuh mereka, menghukum mereka, atau Zulkarnain boleh mengajak mereka untuk beriman.
thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Lalu dia akan kembali kepada Rabbnya, kemudian Rabbnya akan mengazab kepada mereka dengan azab yang sangat keras manakala mereka tidak mau beriman. Ayat 88. Ayat 88. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Boleh maju lagi jemaah yang perempuan biar yang baru datang nanti bisa mudah. Ayat yang ke-88. Adapun orang-orang yang beriman wa 'amila shalihat dan mengejarkan kebaikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan atas perbuatan baiknya, dan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah, dan mereka pasti akan mendapati kemudahan ada di pelupuk mata mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah pertama dari kisahnya Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada sebagian hamba atas sebagian hamba yang lain itu kelebihan antara satu sama yang lain. Seperti Dzulqarnain diberikan kelebihan sama Nabi, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang raja yang punya kekuasaan dari timur dan barat, yang beliau juga bisa mengajak ataupun juga bisa menghukum. Kadang kalau beliau mau mengajak kepada kebaikan, tentu itu jadi kebaikan buat beliau. Tapi kadang kalau beliau mau menghukum, maka jadilah itu hukuman pada yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 89, kemudian dia menempuh suatu jalan lain. Ayat 90, hingga ketika dia sampai di tempat terbitnya matahari, artinya sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang kami tidak buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Dzulqarnain. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain lagi. Ayat 94, mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka boleh kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding antara kami dan mereka. Sekarang pertanyaan, siapa Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu adalah dua entitas yang dikenal dalam tradisi Islam, Yahudi maupun Nasrani. Mereka disebut dalam Al-Quran sebagai makhluk dan kaum yang akan muncul pada jelang hari kiamat. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang sangat destruktif, yang sangat perusak, akan membawa kehancuran besar di atas muka bumi. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj kaum yang membuat kerusakan di bumi, dan Raja Dzulqarnain diyakini sebagai sebagai ulama Iskandar yang agung membangun sebuah tembok yang besar untuk menahan mereka, dan tembok ini dipercaya terletak di tempat yang sulit diakses dan akan terbuka hanya saat mereka diizinkan keluar atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan kedatangan Ya'juj Ma'juj merupakan salah satu tanda besar menjelangnya hari kiamat, dan mereka akan menyebabkan kehancuran sebelum akhirnya dikalahkan oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa Ya'juj dan Ma'juj? Bagaimana mereka? Siapa mereka? Apa peran mereka di atas muka bumi ini? Ternyata digambarkan hadirin, di antaranya adalah di Quran daripada surah Al-Kahfi, di ayat daripada ayat yang ke-86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam. Adam menjawab, labbaik ya sa'daik, labbaik wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Allah berfirman, utuslah utusan neraka. Apa itu utusan neraka? Tanya Adam. Allah berfirman, dari setiap 1000 orang terdapat 999 ke neraka, 1 orang ke syurganya Allah. Pada saat itu anak kecil beruban, setiap wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Lalu Allah berfirman, sungguh di antara kalian ada 2 umat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tidaklah kedua umat itu berada pada satu keadaan, melainkan mereka akan menambah parah keadaan tersebut. Kedua umat itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 6530, dan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis ke-222, tentang
Allah Subhanahu wa taala memberitahu dari 1000 orang 999 ke nerakanya Allah, hanya 1 orang ke syurganya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita masuk syurga semua ya jamaah. Dan tidaklah ada kedua umat yang ketika mereka ditempatkan di satu tempat, maka mereka berbuat kerusakan, bahkan kerusakannya tambah parah. Siapa mereka? Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu segolongan yang dia berbuat kerusakan, sudah berbuat kerusakan tambah lagi kerusakannya. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Dinding yang kokoh itu menjadi penghalang, namun kelak akan hancur menjelang hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat 97 dan 99, Allah memberitahu tentang Ya'juj dan Ma'juj bahwa mereka tidak akan mampu mendaki ke atas dinding tersebut, apalagi melubangi dari bawah dinding tersebut, lantaran mendaki ke atasnya itu lebih mudah dibanding dengan melubanginya. Oleh karena itu pengungkapan pun dalam ayat tersebut sesuai dengan kenyataannya. Famastata'u ayyazharuh wa mastata'u lahu naqba. Mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya. Mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat melubanginya. Ini merupakan dalil bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu melubanginya dan tidak mampu melakukan apapun terhadap dinding yang dibangun oleh Zulqarnain. Imam Ahmad meriwayatkan Nabi pernah bangun dari tidurnya dengan wajah yang merah. Lalu Nabi mengucapkan la ilaha illallah wailul lil Arab. La ilaha illallah wailul lil Arab. La ilaha illallah, celakalah bagi bangsa Arab. Minasyarrin qad iqtaraba. Celakalah bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadza. Sungguh telah terbuka dinding penutup Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini, lalu beliau melingkari ibu jari beliau kepada telunjuk beliau. Jadi beliau menunjuk begini jemaah. Sungguh telah terbuka daripada dindingnya Ya'juj dan Ma'juj, lalu beliau mempertemukan telunjuk dengan jempol beliau sebesar ini, kata Nabi SAW. Wa halaqa bi usbu'i ibhami wallati taliha qultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun qala na'am idza kasura al-khabath. Lalu aku pun bertanya, kata sahabat Nabi kata istri Nabi Zainab binti Jahsh. Beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita tetap ada orang yang salih? Lalu Nabi menjawab SAW, iya, jika telah banyak kejahatan merebak di mana-mana. Jika telah banyak kezaliman tersebar di mana-mana. Qala hadza rahmatun min Rabbi. Zulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Allah. Maksudnya ketika Zulqarnain telah membangunnya, Zulqarnain berkata, dinding ini rahmat dari Allah, menjadi rahmat bagi umat manusia yang telah dijadikannya penghalang antara mereka dengan bangsa atau kaum Ya'juj dan Ma'juj, agar mereka tidak berbuat keonaran di atas muka bumi dan agar mereka tidak berbuat kerusakan. Salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu dekatnya hari kiamat. Mereka sebuah bangsa yang berbuat kerusakan, tapi kini mereka terpenjara dengan dinding yang sangat kuat yang dibangun oleh Zulqarnain. Kapan mereka akan keluar? Mereka akan keluar tentu pada jelang-jelang hari kiamat. Dan tanda Ya'juj dan Ma'juj yang keluar itu tanda kiamat kubro. Kubro itu artinya tanda kiamat besar. Tanda kiamat kubro itu tanda kiamat besar. Salah satunya mereka nanti akan melewati suatu danau, dan danau itu menjadi kering karenanya. Ya'juj dan Ma'juj melewati daripada satu tempat sungai, lalu sungai itu diminumnya dan menjadi keringlah sungai-sungai tersebut. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Salah satunya dalam kitab Mausu'ah fil Fitan,
kitab tentang ensiklopedia akhir zaman. Itu Ya'juj dan Ma'juj, wal iyadzu billahi min dzalik. Hatta ayat 93, sampai ketika dia di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu satu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dia Zulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Atuni zubaral hadid. Berikan aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung tersebut. Dia Zulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikan aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas tersebut. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya, tidak dapat pula melubanginya. Nggak bisa mendaki, nggak bisa melubangi. Ayat 98. Ini kita langsung melengkap ya jemaah. Dia Zulqarnain berkata, dinding itu adalah rahmat dari Allah. Maka apabila janji Allah telah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji-janji Allah itu pasti benar. Dan pada hari itu Allah membiarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Apabila telah datang sangkakala ditiup, akan kami kumpulkan mereka semuanya, dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang yang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu tertutup, mereka tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka tidak sanggup mendengar apa yang Allah berikan kepada mereka. Ayat 102. Maka apakah orang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat 103. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami memberitahu kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Ayat 104. Siapa yang paling rugi? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam hidupnya di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ayat 104. Ini orang yang paling rugi. Mereka mengira diri mereka telah berbuat sebaik-baiknya, padahal mereka telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Ku beritahu padamu siapa yang paling rugi, yaitu orang yang sia-sia dalam perbuatannya dalam kehidupan di dunia, dan mereka menganggap dirinya sudah berbuat perbuatan yang paling baik. Itu mereka yang paling rugi. Kadang kita ini ya perlu merenung kalau ayat itu buat kita, karena takut-takut kita ini udah merasa berbuat yang paling baik. Kita merasa sudah sedekah, kita merasa sudah rutin ngaji, kita merasa kita udah rutin baca Quran, kita merasa sudah banyak berbuat kebaikan, tapi ternyata kebaikannya tercampur dengan riya kah, tercampur dengan sum'ah kah, atau tercampur dengan faktor lain, yang sehingga membuat amalan itu menggantung. Kenapa Nabi SAW sering sekali mengutarakan satu hadis, innamal a'malu binniyat? Karena Nabi mau kita terus memperhatikan niat. Kali-kali di tengah jalan niatnya berubah. Siapa waktu di tengah jalan niatnya ganti. Niatnya tadinya tulus, tapi di tengah jalan ternyata niatnya berubah. Yang awalnya semua karena Allah, terus berganti semua bukan karena Allah, karena selain Allah. Kan satu-satunya hal yang mudah berubah tuh ada yang mengatakan satu-satunya hal yang paling mudah berubah kan hati.
Makanya ahli hikmah mengatakan hati dinamakan qalb atau qalbun karena mudahnya hati itu terbolak balik. Bahkan Nabi pernah cerita, kata Nabi SAW, ada manusia itu yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Maka diberitahu di ayat 103, 104. Di ayat 103, 104. Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang siapa orang yang paling rugi? 104 Al-Kahfinya terjawab sudah. Orang yang paling rugi adalah mereka yang melakukan perbuatan sia-sia dalam hidup mereka di dunia, dan mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan hal terbaik dalam hidup mereka. Padahal mereka berbuat yang sia-sia, tapi mereka menganggap diri mereka berbuat baik. Puas dalam berbuat baik itu hal yang wajar, tapi kalau seseorang sampai dia merasa perbuatan baik ini perbuatan baik yang semata karenanya, perlu dievaluasi. Jangan berpuas diri kalau sudah beramal, karena dari satu amal itu harus ada amal lanjutannya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau satu perkara sudah selesai, lanjutkan perkara yang lain. Wa ila rabbika fargob. Hanya kepada Allah sajalah kalian berharap. Nanti kalau sudah selesai satu urusan, lanjut urusan yang lain. Ada libur gak berarti kita? Gak ada. Libur beramal saleh itu gak ada. Kalau kita udah selesai dalam satu urusan, lanjut kepada urusan-urusan yang lain. Jangan berhenti beramal salih, karena amal salih itu adalah hal yang paling bisa kita jadikan harapan. Khairun sawaban wa khairun amala. Dia yang akan mendatangkan pahala terbaik, dan dia juga amal salih yang akan membawa kita punya sebaik-baik harapan, yaitu amal salih itu sendiri. Juga ini ayat 104, maksud daripada orang-orang yang menganggap dirinya telah berbuat baik padahal tidak. Sungguh akan datang pada hari kiamat orang yang besar lagi gemuk badannya, tetapi di sisi Allah timbangannya tidak setara dengan sebelah sayap seekor nyamuk. Dan beliau bersabda, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat, yang mana amal-amal mereka tidak lebih dari sebelah sayap seekor nyamuk. Ada orang badannya pada hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan gemuk, ditambah lagi badannya besar, tapi amal solihnya tidak lebih berat dari sebelah sayap seekor nyamuk. Selama ini apa yang dilakukan semasa hidup? Yang dilakukan semasa hidup kesia-siaan semata. Kalau kita mau melihat itu diri kita atau bukan, jadi renungan kemudian itu bagus. Jadi kita merenungkan bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan yang sia-siakah atau perbuatan yang mendatangkan manfaatkah? Lalu terus kita semangat beramal salih. Jadi bagus jemaah. Untuk pada awalnya, nanti pada akhirnya itu kan kita tetap harus melatih diri kita dan hati kita biar ikhlas, terus-terusan ikhlas. Tapi pada awalnya, jemaah nggak apa-apa, udah yang penting ngaji dulu, yang penting baca Quran dulu, yang penting sedekah dulu. Nanti masalah keikhlasan atau tidak dilatih sambil jalan. Ada yang datang mungkin karena teman, ada yang datang mungkin karena faktor yang lain. Gak apa-apa, udah dilatih dulu sambil jalan, nanti kita sama belajar. Sambil jalan nanti kita sama belajar.
hadirin di rumah sholat tahajud. Mungkin pada awalnya tahajud itu keinginannya karena dunia. Sholat tahajud lah, kenapa? Biar rezekinya lancar. Sholat tahajud lah, kenapa? Biar hajatnya terkabul. Apakah itu keliru ataukah itu benar? Tentu kalau ditanya benar itu ya diperbolehkan. Nabi ya bilang, kata Nabi SAW, orang yang sholat tahajud itu diantaranya adalah hal min dhi hajah, kalau dia punya hajat Allah kabulkan. Hal min taib, kalau dia punya perasaan mau tobat, bertobat dia di malam itu Allah terima. Hal min mustaghfir, kalau dia mau istighfar Allah terima dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Jadi kalau tahajud mempermudah rezeki, menyampaikan kita kepada hajat yang kita ingini, itu benar. Tapi kan nanti ada level tertinggi dalam ibadah. Level tertinggi dalam ibadah tidak diharap kepada apapun kecuali ridhonya Allah. Itu level tertinggi dalam ibadah. Jadi pas beliau bertahajud lalu beliau hanya mengharapkan ridhonya Allah, di situ jemaah puncak tertinggi dari seseorang ketika beliau ibadah. Kalau kita sekarang ibadah, sholat, mau berharap dunia, sholat biar lancar rezekinya, gak salah. Ya karena memang boleh-boleh saja seorang itu sholat demi yang demikian. Namun alangkah lebih baiknya lagi nanti kalau seseorang itu sholat murni mencari ridhonya Allah. Dan bahkan yang perlu diketahui oleh kita dikasih rezeki sholat aja itu udah rezeki yang luar biasa. Bisa ngaji gini rezeki gak? Bisa baca Quran kayak tadi rezeki gak? Bisa duduk nanti berlama-lama sampai tiba waktu syuruk, lalu sholat sunnah syuruk yang pahalanya senilai haji dan umrah sempurna, rezeki gak? Udah rezeki. Ada kotak infak yang bisa kita berinfak di dalamnya, itu rezeki gak? Itu udah rezeki hadirin. Jadi rezeki itu gak melulu tentang uang. Kadang kenal sama seseorang itu juga wasilah rezeki. Kadang kita bertemu dengan seseorang itu juga wasilah rezeki. Ketemu sama orang yang salih, rezeki. Ketemu sama orang yang salah, apes. Musibah apa anugerah? Ketemu sama orang yang salah, musibah apa anugerah? Coba jemaah, diulang. Ketemu sama orang yang salah, musibah atau anugerah? Kalau ketemu sama orang yang baik, musibah atau anugerah? Yakin? Apa dua-duanya anugerah? Kalau kita tahu Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, berarti Allah yang paling ngasihin kita, Allah yang paling sayang sama kita. Ketemu sama yang baik ya anugerah, ketemu sama yang tidak baik ya tetap anugerah. Bilang kata-kata anugerah walaupun sejatinya yang menurut kita itu adalah musibah. Selalu kayak gitu. Ganti kata-kata musibah dengan anugerah, sekalipun menurut kita yang datang itu memang musibah, tapi ganti aja dengan anugerah. Kalau dengan bertemunya jamaah kepada seseorang yang tidak baik membuat kita dapat pelajaran dan ilmu, lalu kita selamanya jadi baik, itu anugerah atau musibah? Anugerah. Kalau ketemu sama orang yang ngeselin, setelah ketemu orang yang ngeselin itu kita jadi lebih sabar, kita jadi hamba yang lebih berbuat baik, dan kita jadi hamba yang gak gerusa-gerusu, kita jadi hamba yang gak mau berbuat buruk sebagaimana dia berbuat buruk sama kita, terus kita jadi hamba yang lebih baik, itu musibah atau anugerah? Anugerah. Jadi ketemu sama orang yang tidak baik, musibah atau anugerah? Anugerah. Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Kata Nabi, ana inda dhanni abdi bi. Nabi bersabda, Allah berfirman, aku Allah sesuai prasangka hambaku kepadaku.
Fa in khair fa khair. Kalau hamba-hambanya Allah sangka baik, maka yang datang yang baik. Fa in syarr fa syarr. Kalau hambanya Allah bersangka buruk kepada Allah, yang datang nanti yang buruk. Bersangka baik sama Allah, jangan bersangka buruk. Terus ayat yang ke-106, 105. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka nggak percaya kepada hari pertemuan dengan Allah. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi penyebab amal itu sia-sia dua. Satu, mereka tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Dua, mereka tidak percaya kepada hari berbangkit, hari hisab. Padahal besok kita ketemu sama Allah. Coba kalau hadirin nanti udah nggak ada di dunia, hadirin mau ada di mana? Kita udah nggak ada lagi di dunia, ntar kita pindah kemana? Pindah ke negeri akhirat. Udah siap belum kira-kira? Siap nggak siap harus? Siap nggak siap harus siap. Udah jemaah tenang aja. Kadang-kadang kan kita perlu gitu ya. Ada basyirau wa nadhira. Ya kadang-kadang disenengin dengan kabar gembira, kadang-kadang dikasih pengingat supaya nggak lalai. Tadi kan ada hadis Nabi, dari 1000 yang masuk surga berapa orang? 1. Ya itu insya Allah satunya kita. Ya kan harus baik sangka toh. Kata Nabi hidup itu harus terus baik sangka. Salah satu yang Nabi anjurkan kan gitu ya, hidup ini harus terus berbaik sangka. Karena kata Nabi, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dzan. Jangan kita ini mati kecuali kita terus berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau nanti kita semuanya meninggal, masuk surga atau masuk neraka? Coba yang keras. Kita nanti kalau meninggal masuk surga atau masuk neraka? Udah. Amin. Masuk surganya Allah jemaah. Tenang aja, hidup ini harus baik sangka. Dan baik sangkanya ya enggak kemudian malas beramal. Maunya masuk surga, ya diimbangi sama amal. Sholat, puasa, sedekah, zakat. Kalau mampu ya pergi haji, sambil diimbangin beramal sholih. Jadi sambil diimbangi untuk beramal salih. Terus orang-orang yang Allah tidak mau timbang amal mereka, mereka yang mengingkari ayat Allah dan mereka yang tidak percaya hari berbangkit. Mereka nggak percaya sama hari bangkit. Yang ada di benak mereka tuh, ya udah sih kalau udah mati ya udah gitu aja. Hadirin, Allah tuh maha adil. Kalau di dunia ada orang berbuat zalim dan tidak ada yang menghakiminya, di akhirat penghakimannya. Dan kalau ada di dunia ini orang mencuri tidak ketahuan, lalu kalau mati sebagai sebuah akhir, ya semuanya milih mati, gitu kan? Lah kalau mati adalah sebuah tempat terakhir, tidak ada hisab, tidak ada hari berbangkit, nggak ada pertanggungjawaban amal, semuanya milih mati, betul? Ya udah selesai kok. Galau dikit, ya udah end. Kalau mereka punya keimanan yang seperti itu. Tapi kan dalam kita, kematian itu adalah saat dimana kita berpindah alam. Kematian itu justru gerbang kehidupan awal menuju kehidupan yang lebih abadi selamanya. Khalidina fiha abadan. Kalau masuk surga ya masuk surga selamanya. Kalau masuk neraka ya masuk neraka, kecuali karena dapat rahmat Allah.
selamanya di surga, enak. Pertanggungjawabannya kapan? Di sini. Kemarin ingat nggak? Waktu kita bahas ayat, besok kita tuh dikasih kitab, betul? Ada yang nerima dari belakang, ini kitab yang isinya tercela. Ada yang nerima dari sebelah kanan. Mudah-mudahan besok kita menerimanya dari sebelah kanan. Itu rapot. Lalu dibilang, ya atau dia bilang, celaka diriku, binasa diriku. Apa yang sudah aku lakukan semuanya tercatat sempurna di catatan itu. Dia ngelihat, duh ya Allah, dulu 2021, 2022, 2023. Tapi nanti dia tersenyum, 2024 taubat, 2025 istiqomah, 2026 husnul khotimah. Enak cuma taubat. Kan kita semua banyak dosanya, betul? Termasuk yang berbicara. Kita semua kan banyak kelirunya, banyak dosanya. Mohon ampun sama Allah. Allah tuh maha baik jemaah. Jangan pernah menganggap Allah gak ngampuni dosa-dosa kita. Allah tuh maha baik sekali. Setinggi apapun dosa kita, Allah pasti ampuni. Sebanyak apapun dosa kita, Allah pasti maafkan. Walaupun kita sudah pernah bilang janji mau tobat ternyata kumat atau terulang lagi, Allah tetap maafkan. Kita yang perlu sungguh-sungguh beramal, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mohon ampun. Minta tolong sama Allah supaya tetap dimudahkan berbuat baik. Allah yang paling sayang. Jangan cari siapapun untuk sayang sama kita, karena sayangnya mereka gak akan pernah bisa maksimal kepada kita. Kalau kita mau mencari pihak yang paling sayang sama kita, maha pihak yang paling sayang sama kita hanya Allah. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekufuran mereka, karena mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasul Allah sebagai bahan olok-olokan. 107. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, untuk mereka syurga Firdaus. Tuh, mau syurga Firdaus? Yang mana yang mau? Semuanya mau syurga Firdaus? Ini jawabannya 107 Al-Kahfi. Orang-orang yang beriman lalu berbuat apa lagi? Wa amilus salihat, beramal salih, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman, orang yang beramal salih, untuk mereka adalah surga Firdaus. Jadi kalau kita mau dapat surga Firdaus, jawabannya berimanlah, lalu banyak-banyaklah koleksi amal salih. Beriman, beramal salih. Silahkan dari hari ini koleksi banyak-banyak. Yang gak kuat puasa sunnah, ya koleksi di sholat sunnah. Yang gak kuat sholat sunnah, puasa sunnah, koleksi banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Gak tiga-tiganya, koleksi di banyak sedekah-sedekahnya. Belum empat-empatnya, bisanya tenaga, ya udah sumbangkan tenaganya untuk di jalan Allah. Gak bisa lima-limanya, tapi punya ide yang cemerlang, ya udah idenya jemaah. Gak punya keenam-enamnya, tapi dia punya ilmu yang dibagikan, ilmunya bagikan. Udah gak punya ketujuh-tujuhnya, saya bisanya cuma share. Saya gak punya tujuh-tujuhnya, tapi saya cuma bisanya share. Ya udah share aja, share. Kita semuanya punya amal solih, walaupun ringan, walaupun simple. Tapi kan gak ada yang ringan dan simple menurut Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kecil juga Allah pasti balas. Walaupun gak ada orang yang tahu, keburukan juga pasti dibalas. Yang penting sama-sama ikhlas, hatinya itu sama-sama tulus karena Allah, nanti dapat balasan yang terbaik. Udah, hidup ini tujuannya buat apa aja? Untuk beriman dan memperbanyak amal saleh. Tujuan hidup untuk banyak amal
salih. Jadi kerja itu adalah pekerjaan itu adalah wasilah beramal salih. Hadirin yang jadi guru, ngajar itu adalah wasilah untuk beramal salih. Jamaah yang ibu rumah tangga yang kerjanya 24 jam melayani suami dan melayani anak-anak adalah wasilah beramal salih. Jamaah jadi lagi beramal salih. Nanti habis ini yang jualan silahkan, monggo, mudah-mudahan laris jualannya. Yang bertani lanjut, monggo, mudah-mudahan semakin barokah pertaniannya. Silakan jamaah. Dan ingat, kita melakukan itu semua dalam rangka beramal salih. Niatkan. Gimana caranya biar jadi amal salih? Konversikan amal itu. Gini ya jemaah ya. Nih. Gimana caranya kita mengkonversi amal dunia agar berpotensi menjadi pahala luar biasa di akhirat kelak? Konversinya caranya ngucap bismillah. Pas lagi mau buka toko dagang ucap, pas lagi bertani ngucap, pas lagi berangkat ke kantor ucap. Kapan seseorang itu ngucap bismillah, konversi amalnya sudah bukan lagi dunia, tapi amalnya berubah menjadi amal-amal akhirat. Sedangkan kita tahu fungsi kita hidup ini memang untuk ibadah, mengejar ridhonya Allah, memperbanyak koleksi amal salih. Kenapa harus perbanyak koleksi amal salih? Karena Allah berfirman di Al-Kahfi 107, innalladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan banyak mengoleksi amal salih, untuk mereka ada hadiah spesial dari Allah. Hadiahnya surga apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Allah berikan untuk mereka yang beriman, Allah berikan untuk mereka yang banyak koleksi amal salih. Jadi yang harus banyak dikoleksi itu amal salih. Koleksi mobil ya monggo boleh, tapi pastikan mobilnya dipakai beramal salih. Koleksi tanah ya boleh monggo, tapi ingat koleksi tanahnya dipakai untuk beramal salih. Koleksi rumah boleh nggak? Boleh, tapi rumahnya dipakai untuk banyak beramal salih. Koleksi hutang boleh nggak? Koleksi hutang jangan. Mudah-mudahan yang punya hutang, hutangnya segera lunas, dan mudah-mudahan kita hidup dimudahkan sama Allah menjauh dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini besok kita bahas secara rinci ayat 107 sampai 110. 107 sampai 110. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah, dengan pertolongan Allah atas taufik dan izin Allah, ada jamaah umroh angkatan 7 Hastur mewakafkan 2 unit rumah untuk rumah dinas guru-guru Masjid Muhammad Al-Fatih. Insya Allah per Jumat ini 2 unit rumah itu akan dibangun. Tepatnya deretannya rumah Mas Herman, deretannya rumahnya Ustadz Jihad yang ada di belakang. Wakaf dari Damarland. Beliau salah satu owner Damarland, salah satu jamaah umroh Astur angkatan ke-8 kemarin bulan Syawal. Bukan 7 berarti, angkatan 8 bulan Syawal kemarin. Beliau datang, lalu beliau ngeliat, oh Masya Allah, lalu kami bisa ikut andil apa ini Ustadz? Silakan mas, senyamannya aja. Apa yang lagi dibutuhkan? Salah satunya kalau bicara tentang kebutuhan semuanya butuh, tapi salah satunya adalah rumah untuk guru, rumah untuk ustadz, supaya ustadz dan guru bisa selalu memantau santri-santrinya. Langsung beliau bilang, saya ikut ustadz, insya Allah saya bangunkan 2 unit. Insya Allah 2 rumah akan dibangun. Hari ini tukang-tukangnya sudah di atas semua, datang dari Jakarta atau dari mana gitu. Itu akan membangun 2 rumah di sana. Mudah-mudahan kita doakan ya jamaah, rezeki beliau semakin barokah berlimpah, segala hajat beliau Allah ijabah, dan keluarga beliau sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan turunan salih salihah, dan doa yang sama juga untuk kita semuanya. Terima kasih banyak juga buat sahabat di TikTok, YouTube, Instagram yang sudah selalu ikut andil membersamai setiap kebaikan. Mudah-mudahan ini amal jariah kita semua kekal sampai hari kiamat kelak dan terus mengalir ke kubur kita saat kita telah wafat.
Dan juga terbuka peluang jariah kalau jamaah melihat itu di lantai 2 lagi pasang kusen-kusen aluminium pelan-pelan, silakan jamaah kalau ada yang mau ikut andil pasang kusen aluminium. Berapapun hadirin bisa sampaikan saja, Rp1.000 kah, Rp2.000 kah, Rp5.000, Rp10.000 atau lebih daripada itu, silakan hadirin bisa sampaikan ke Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan kalau nanti itu kusen sudah terpenuhi, akan digunakan untuk keberlanjutan infrastruktur Masjid MAF dan pemakmuran Masjid MAF pada program-program yang lain. Insya Allah itu total kebutuhannya ada di 46 juta sekian. Sudah di-share di grup Sahabat UIR. Hadirin bisa lihat aja di grup Sahabat UIR. Kalau ada yang berkenan silahkan. Lalu ada nomor WhatsApp konfirmasinya Mbak Leha 085174456070. Konfirmasinya ke Mbak Leha, admin Masjid MAF. Nomor rekeningnya diulang Ustadz. Baik, kami ulang. Bank Muamalat 5090180444 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih untuk jariah kusen lantai 2 gedung penghafal Quran yang ada di sebelah sana. Barakallahu fikum. Juga terbuka informasi, sudah dibuka ya jamaah inden untuk SD Hafiz Quran MAF tahun ajaran 2025-2026. Alhamdulillah yang sudah inden 8 santri. Kemarin baru 1 yang inden, per hari ini sudah 8. Silakan hadirin kalau ada yang mau inden langsung menuju Instagramnya Sekolah Hafiz Quran MAF, MAF, begitu hadirin. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari Jumat, jamaah nanti kita makan bareng mudah-mudahan kalau berkenan. Tapi kalau yang mau langsung kerja juga silahkan. Di bawah sudah disiapkan ada makanan, kita bisa sarapan bareng. Nanti pulang sarapan ada hadiah, silahkan dibawa. Dan jangan lupa titip salam untuk keluarga di rumah ya jamaah. Sampaiin salam buat keluarga, mudah-mudahan keluarga kita juga sehat, barokah, rezekinya berlimpah, istiqomah, wafat di Mekah Madinah, wafat husnul khatimah. Yang belum haji, mudah-mudahan kitanya haji tiap tahun. Yang belum umroh, kitanya bisa umroh kapanpun. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak hadirin untuk informasi segalanya, termasuk jamaah mungkin ada yang berniat mau mewakafkan sesuatu, sampaikan ke Mbak Leha. Nomor admin MAF tadi yang 085174456070. Apapun yang bisa hadirin mau sampaikan ke Mbak Leha. Insya Allah akan termanfaatkan dengan baik untuk Masjid Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.